Numerik. Anumerik. Nah, nggak ada yang kejawab. Tiu numerik. Tiu numerik. Menarik ya. Ya, jangan lupa ya. Cepat mince. Iya, cepat ya. Maaf, ini free ya. Saya nggak tahu nggak cepet. Ya ini kalau misalnya teman-teman bisa boleh subscribe YouTube-nya Cerebrum. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman untuk ke live kelasnya bersama. Oh ya, hari ini adalah sesi 1. Saya ingin ngejelasin dulu ke teman-teman yang baru hadir ataupun yang baru pertama kali live class. Jadi untuk skema live class di jadi ASN tuh cukup berbeda sama di live class yang lainnya. Seperti contoh untuk live class di jadi ASN itu untuk sesi pertama itu sesi 1 itu adalah free ya. Jadi teman-teman lebih saya ataupun nanti um, mince yang lain atau Mindi itu banyak ngomongnya ataupun banyak mengasih info yang lain ketimbang sebentar kakak saya lagi MC-an ketimbang yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kalau misalnya sesi 1 ini banyak ngomongnya gitu. Terus banyak promonya ataupun ya saya sering-sering ngomong promo gitu. Itu sesi 1. Untuk sesi 2 silahkan rasakan lah ya. Gitu. Ya kalau sesi balas chat dong Mince, saya nggak balas chat. Saya hanya sebagai PIC guru saja sama live class ini. Seterusnya sesi 1 iya, seterusnya sesi 1. Sesi 2 premium. Jadi teman-teman wajib banget nih kalau pengen ikutan yang lebih enak, lebih santai dan langsung belajar itu di sesi 2 nanti gitu. Oke, kita langsung saja mulai bersama Kak Putri untuk malam hari ini. Apakah bimbel lain yang ngasih free live class? Tauku gak ada. Ya, memang tidak ada, cuma dijadi ASN dong setiap harinya dikasih free. Tapi tidak ada rekamannya untuk yang free. Gitu aja sih. Perbedaannya itu aja. Oke. YouTube banyak sih YouTube ya, silahkan ke YouTube. Oke, kita gaskan saja ya. Gas to the gas untuk live class malam hari ini bersama Kak Putri Republik Indonesia. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Oke, malam hari ini kita spesial ya, karena kedatangan manusia-manusia dari Sekdin. Biasanya kita cuman isinya kalau nggak manusia ASN, pindahan dari BUMN yang udah selesai tes. Nah, mungkin dari Sekdin boleh resen ya, atau komen? Biar kita tahu nih manusia Sekdin yang mana aja. Oke, Zuhair dari Sekdin ya. Ada lagi kah hanya satu orang? Oke, Sadikin. Oke. Eselon 1. Oke, Sekda. Amin. Oke, ada lagi kah? Oke, kayaknya tidak terlalu banyak ya. Oke, teman-teman, karena sudah 19.18, kita akan mulai sesi yang pertama, yaitu di sesi premium, yang mana materi kita di sesi pertama ini adalah numerik. Numeriknya tentang ya hitung-hitungan, mungkin tidak akan terlalu susah ya, jadi kita tidak terlalu banyak menghafal rumus. Yang penting kalian bisa memahami apa yang ditanyakan oleh soal dan informasi apa yang dibutuhkan. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, silakan untuk sesi ini, karena kita akan berhitung, silahkan disiapkan pensil atau pulpen dan juga kertas. Kalau misal kalian bisa berimajinasi, itu juga boleh. Ya, kayaknya ini sebagian orang ini ya, lagi mantengin TV, it's okay lah, nggak apa-apa. Oke, kita langsung mulai. Jadi nanti kita akan ngebahas sekitar 10 soal. Nanti silahkan kalian akan diberi kesempatan sekitar berapa detik. Oh ya, untuk soal-soal seperti ini, kalian butuh waktu berapa detik kah? Oke, ada yang 50 detik. Oke, 30 detik, 1 menit, 1 menit, ya 1 menit 45 detik, 50, 30 detik. Nah, berarti ini kita ambil tengahnya dulu. Untuk nomor 1, ini kita akan masuk di 50 detik dulu ya. Nanti kalau semisal udah pada selesai, nanti boleh minta untuk end polling-nya. Kalau misal butuh waktu perpanjangan, boleh
diperpanjang. Oke, silahkan soal nomor 1 boleh dikerjakan dari sekarang. Oke, biasa kita tunggu 5 orang yang minta polling, baru kita launch pollingnya. Baru dari Azizi, oke ada Indro, ada Rizvi, 2 lagi kita akan launching polling. Ada Naya dan ada Simail. Oke, silahkan dijawab hanya di polling ya teman-teman ya. Tidak diperkenankan menjawab di kolom komentar. Oke, nggak apa-apa Akmal. Oke, kita kasih waktu sekitar 50 detik atau sekitar 200 orang yang menjawab. Tenang, masih ada 20-an detik lagi. Silahkan dikerjakan hati-hati. Oke, 4 detik lagi ya. Min hilang pollingnya, silakan klik yang titik 3, habis itu more. Nah, habis itu pilih yang bagian polling. Oke, kita tutup dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk nomor 1 ini dia belum terlalu susah ya teman-teman ya. Nah, jadi di soalnya dia menyebutkan harga sekilo buah jeruk adalah 18.000. Nah, karena minggu depan ini sudah memasuki musim panen, maka diperkirakan harganya akan mengalami penyusutan sebesar 15% sampai 25%. Nah, jadi di sini untuk penyusutannya itu dia di antara 15% sampai 15%. Yang ditanya, harga 1 kilogram jeruk termurah di minggu depan kemungkinannya berapa? Nah, sekarang pertanyaannya dia akan menjadi termurah ketika penyusutannya berapa? 15 atau 25%? Oke, benar ya. Jadi semakin besar penyusutannya, maka harga si jeruk dia akan semakin murah. Nah, perlu kita ketahui kalau misal harga awal itu nanti dia 100%. Karena dia mengalami penyusutan 25%, maka ini kita kurang 25%. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 75%. Mungkin ada yang masih bingung gimana cara ngitung 75%? Oke, caranya adalah kita tulis ya, harga sama dengan 75%, ini kita per dengan 100% dikali harga awal, yaitu 18.000. Nah, ingat teman-teman kalau semisal ada operasi seperti ini, jangan dihitung manual, karena akan memakan waktu. Apa yang bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Ini persennya kita coret ya, ini ada 02, ini 02. Oke, ada yang bisa disederhanain lagi? Boleh kalian hitung 75 kali 180. Ada yang udah dapat nilainya berapa? Ayo loh, berapakah nilainya? Yaitu 13.500. Kak, kalau misal aku caranya gini boleh nggak? Nah, ini cara yang kedua ya. Harganya adalah kan 75% dibagi 100%. Ini dikali 18.000. Boleh 75 sama 100. Ini kalian sederhanain jadi 3/4 ini kali 18.000. Ini nanti sama, jadinya adalah 13.500. Kenapa langsung dikurangi 25%, Kak? Jadi 15%-nya diabaikan. Nah, karena kan untuk penyusutannya dia range-nya 15 sampai 25%. Maka nanti harganya akan menjadi sangat murah ketika menyusutnya 25%. Kak, 100% itu dari mana? Dari harga awal. Jadi kalau misal harga awal sebelum didiskon itu kita asumsikan 100%. Kak, kalau misal ngitungnya 25% kali 18.000, boleh nggak? Boleh, berarti nanti kalian menghitung pengurangannya. Jadi nanti hasilnya 18.000 dikurangi hasil kalian mengalihkan 25%-nya. Oke, boleh. Jadi kalau misal ngitung 25%-nya, habis itu nilai awal dikurangi 25% itu juga boleh nanti harganya
sama-sama 13.500. Boleh pakai cara yang satu ataupun cara dua. Atau tadi nyari 25%-nya juga boleh. Oke, kira-kira yang benar berapa orang? Nah, yang benar di sini 48%. Kenapa kira-kira? Ayo loh. Apakah soalnya susah atau waktunya kurang? Tadi udah aku kasih waktu 55 detik lebih. Kenapa nih? Kenapa salah? Dari Dika benar, Diki benar. Salah hitung ya. Oke, waktunya juga cukup. Kurang waktu ya. Oke, pollingnya tepat. Telat, waktunya kurang, salah nangkep malah hitungnya 15%. Nah, hati-hati teman-teman, memang 15% ini lebih kecil dari 25%, tapi semakin kecil pemotongan nilainya, maka nanti harganya akan semakin naik. Jadi hati-hati. Oke, karena kayaknya kebanyakan waktunya merasa kurang, nanti akan kita tambahkan lagi di 60 detik ya. Kayaknya 60 detik sudah maksimal, tapi kalau 40 detik udah pada selesai, nanti langsung kita close. Gini aja, kita patokannya 200 orang ngejawab, kita tutup aman ya? Nggak apa-apa kayak gitu? Ada yang merasa terugikan nggak? Kita pakai patokan ya udah 50 detik atau 200 ya, mana yang tercapai lebih dulu, boleh kita ambil gitu ya. Oke, ini masih 48%, semoga nanti makin naik yang benar. Kita masuk ke soal nomor 2. Ini hati-hati, ini gampang tapi ngitungnya banyak banget. Oke, kita tunggu 4 orang lagi ya, Rizvi ya. Oke, udah ada 2 orang, kita tunggu 3 orang yang minta polling dari Indra, 2 lagi. Lasmaida, 1 lagi akan kita buka. Ayo, 1 lagi mana nih? Oke, dari Hanif, silahkan dijawab. Oke, mohon hanya menjawab di polling ya teman-teman ya. Tidak diperkenankan menjawab di kolom komentar. Terima kasih. Ya, ini kayaknya perhitungannya cukup banyak ya. Ini yang jawab belum terlalu banyak, masih di angka seratusan. Ingat, dilarang menggunakan kalkulator supaya kalian nanti terbiasa, karena ketika tes tidak boleh menggunakan alat bantu. Oke, 50 detik ya. Ini 6 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Wih, aman? Apakah sudah aman untuk kita tutup, teman-teman? Aman ya? Oke, ini kayaknya tidak ada kendala dalam pemahaman soal, hanya di hitungannya ya. Yuk, hati-hati. Oke. Nah, di sini sebuah mobil bak terbuka membawa 117 karung beras di dalamnya. Nah, nantinya ini setiap karung memiliki isi 3 kg beras. Nah, tiap kilogram berasnya ini harganya 13.500. Apabila Budi memesan 3 mobil bak beras, maka harga yang dibayarkan adalah apa? Nah, pertanyaannya rumusnya gimana nih? Ayo loh. Gimana rumusnya? Rumusnya pakai apakah? Apakah ada plus minus? Ya, dari Rizvi benar ya. Nah, ini caranya tinggal dikali semua. Jadi harga yang harus dibayar adalah 117 karung. Nah, ini dikalikan 3 kg kali 3 mobil dikali. Oh ya teman-teman, karena ini kan ada nolnya sebenarnya 2. Itu mungkin akan memperbanyak hitungan kita, maka 02 ini boleh kita coret ya. Maka ini nolnya 2 dan 02 sisanya kita coret, maka ini kita coret, ini kita coret. Nah, semuanya kita coret 40. Jadi biar adil harus dicoret 4 semua. Nah, baru kita kaliin 135. Yang pertama ini kita kalikan 117, ini kali 3 kita dapat 351. Ini kita kali 3 kali 135. Nah, ini
351, kita dapat berapa nih? 405 gini ya. Oke, boleh bantu dihitung teman-teman jawabannya berapa? 351 kali 405. Ada yang udah tahu jawabannya? Oke, jawabannya kayaknya benar semua ya. Nah, jawabannya adalah 14215. Nah, ini kalau semisal mau kita tambahin nolnya 2, itu boleh. Kalau misal tidak, juga tidak apa-apa. Karena kebetulan jawabannya tunggal. Jadi jawabannya adalah pilihan yang E. Nah, selain untuk waktu menghitung, adakah yang memiliki kendala? Min, kenapa beratnya ikut dikalikan juga? Iya, karena kan setiap karung ini isinya 3 kilogram. Sedangkan harga 13.500 ini untuk tiap kilonya. Makanya kita kalikan per isinya juga. Nah, ini 3 dari mana? Oke, ini ku tulis dulu ya. Ini 117, ini adalah jumlah karung. Nah, yang pertama ini jumlah karung. Ini isi tiap karung. Oke, yang berikutnya 3 terakhir adalah jumlah mobil. Oke, ku tulis ya. Siapa tadi? Iya, Lia. Oke, sudah aku tulis. Nah, jadi yang pertama ada 117 adalah banyaknya karungnya. Yang kedua ada 3-nya 2 kali ya. 3 yang pertama ini banyaknya isi beras tiap karung. 3 yang kedua adalah banyaknya mobil yang dipesan. Nah, yang terakhir 135 ini adalah harga, tapi nolnya dihilangkan. Jadi jawabannya adalah 142155. Kak, pakai perbandingan senilai bisa nggak? Nggak bisa, karena ini kita menghitung total semuanya. Kak, cara ngerjainnya ada nggak? Kalau misal cara ngerjainnya, biasanya kita pakai perkalian digit terakhir. Tapi karena di sini yang belakangnya 5 ada 3 pilihan, dan belakangnya 6 ada 2 pilihan, maka kita harus mengalihkan semuanya. Oke, nomor 2 apakah sudah aman? Kak, cara cepatnya berarti udah pasti banget valid untuk dikali semua. Iya, dikali semua karena dia adalah case-nya ini dia beranak ya. Nah, jadi ibaratnya gini, ini kita punya mobil. Kayak ini ada anggap aja mobil gini ya. Nah, di dalam mobil ini ada beberapa karung. Nah, di dalam karung ada beberapa kilogram beras, di mana tiap kilonya dia beranak, yaitu 13.500. Jadi dia tidak bisa disederhanakan atau memakai perbandingan. Jadi harus kita kali semuanya. Oke, kita lanjut nomor 3. Apakah sudah aman? Aman ya? Oke, tadi yang pertama kalau nggak salah benar 48%, sekarang 53%, naik 15%. Berarti masih aman, kita lanjut ke soal nomor 3. Semoga sampai 80%. Ini gampang banget. Soalnya 10 Galuh. Oke, ini kayaknya cukup cepat ya. Minta pollingnya. Oke, silahkan. Karena cukup cepat, kita mungkin akan tutup di 40 detik untuk pollingnya. Soal seperti ini keluar juga, Kak. Mungkin kalau semisal bisa jadi dia ganti angka, bisa jadi, atau untuk cara berpikirnya dia bisa jadi mirip. Oke, kita tunggu sekitar 10 detik lagi ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, pertanyaannya dia masuk ke materi apa? Ada yang tahu ini masuknya ke materi apa, teman-teman? Mungkin yang sudah pernah belajar berikut sebelumnya. Oke, ini adalah salah satu contoh perbandingan. Nah, perbandingannya adalah perbandingan apa? Perbandingan berbalik nilai. Mungkin ada yang tanya ya, Kak, kenapa ini masuk perbandingan berbalik nilai? Oke, kita baca dulu soalnya. Di sini dikatakan, pembangunan jembatan baru di Desa A berlangsung selama 24 hari dengan menggunakan 4 pekerja. Nah, warga desa merasa keberatan dengan lamanya waktu yang diperlukan.
apabila warga desa menghendaki agar pembangunan jembatan diselesaikan dalam waktu 16 hari. Pekerja tambahan yang dibutuhkan ini berapa? Oke, yang ngejawab tergocek amat sangat banyak ya. Yang ditanya apa teman-teman? Tambahan pekerja, bukan total pekerja. Ini yang benar kayak, ya yang salah kayaknya ke Gojek sih ini sih. Oke. Nah, yang pertama kan dia ketika 24 hari dia makainya 4 pekerja. Maka ketika 16 hari dia pakai berapa pekerja? Oke, caranya ingat ya, karena dia berbalik nilai maka nanti kita akan kali silang. Jadi yang tadinya P ini kan per 4. Nah, nanti dia sejajarnya dengan 24 per 16. Nah, ini kita sederhanakan jadi gimana? P sama dengan 24 kali 4 per 16. Kak, kalau bisa disederhanain boleh nggak? Boleh. Ini 4 sama 16, ini jadi 4, maka 24 per 4 adalah 6. Ingat teman-teman ya, P sama dengan 6 itu adalah pekerja total. Ini pekerja totalnya. Ingat, ini adalah total pekerja. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tambahan pekerja. Jadi jawabannya adalah pilihan yang E. Jawabannya 2. Yang benar berapa? 24%. Kayaknya ini kalian terlalu cepat menyimpulkan ya. Yang jawab A justru lebih banyak. Sebanyak 39% ini jawab di A. Ingat teman-teman, kalau seperti ini harus hati-hati ya. Jadi usahakan ketika kalian membaca soal, nah yang bagian soal sekitar 2 baris atau 1 baris terakhir atau bagian yang ditanya harus dibaca secara keseluruhan. Kenapa Kak? Karena yang ditanya tambahannya. Nah, jadi kan tadi di awal ada 4 orang. Nah, sekarang 6 orang. Maka nanti dia menjadi tambahannya 2 orang. Timernya cepet banget kalau buat aku ngitung manual. Iya, sorry Cala, soalnya biar kita latihan juga ya untuk sesuai waktu yang nanti disediakan. Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor 4 atau ada yang mau ditanya dulu? Aman ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Silahkan dikerjakan. Ini gampang. Ini masuknya ke soal gampang. Ya, benar banget Indo. Oke, kita tunggu sampai sekitar 100 orang. Oke, pollingnya berjalan cukup lambat ya. Apakah karena bingung atau ngitungnya yang bingung? Pollingnya udah keluar ya Zuher ya. Kalau belum keluar, titik 3 more, nanti pilih yang polling. Oke, bisa kita tutup ya teman-teman ya. Sudah amankah atau ada yang masih hitung? Kita tutup ya. Oke, tolong menjawab hanya di polling, tidak diperkenankan di kolom komen. Yuk. Nah, nomor 4, 3 tahun yang lalu jumlah usia Umar dan Ahmar adalah 37 tahun. Nah, ingat teman-teman, kalau misal 3 tahun yang lalu ya, jadi usia Umar saat ini misal, oke kita langsung ke 3 tahun dulu deh. Karena 3 tahun yang lalu berarti Umar dikurangi 3. Nah, ini ditambah dengan apa nih? Ahmar dikurangi 3 sama dengan 37. Oke, yang pertama ini ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa penulisannya seperti ini? Dia dibilang 3 tahun yang lalu jumlah usia Umar dan Ahmar adalah 37. Nah, jadi kan usia Umar 3 tahun lalu U-3, Ahmar 3 tahun lalu itu A-3. Nah, kita jumlahkan 37. Oke, berikutnya berarti U plus A ya. Nah, U-3 tambah A-3 sama dengan 37, maka U plus A-6 sama dengan 37. Kita dapat
U plus A sama dengan 37 plus 6. Dapat berapa teman-teman? U plus A sama dengan berapa? 37 tambah 6. Ada yang udah ngitung? Ayo loh. 37 tambah 6 adalah 43. Nah, yang berikutnya ini mereka bilang sedangkan selisih umur keduanya saat ini 3 tahun, di mana Amar lebih tua dibanding Umar. Nah, berarti kita punya Amar dikurang Umar sama dengan 3 tahun. Oke, berarti kita punya dua persamaan ya. Yang pertama U plus A, ini 43, di mana A min U sama dengan 3. Nah, di sini kita boleh pakai eliminasi ataupun substitusi. Tapi karena semua koefisiennya satu, boleh kita pakai eliminasi. Ingat yang ditanya adalah umur Umar. Nah, berarti langsung aja kita boleh pakai gini teman-teman. Yang pertama U tambah A sama dengan 43. Ini A min U sama dengan 3. Ini kita kurang. Jadi nanti jadi 2A sama dengan berapa nih? 40. A-nya sama dengan 20. Oke, seperti ini. Apakah sudah betul? Benar nggak? Sorry. Nah, salah gini ya. Nah, ini 46 jadi 23. Gitu? Oke, ya. Oke, yang ini apakah sudah bisa dipahami? Yang bagian merah? Yang bagian merah ada yang bingung nggak? Yang bagian merah udah aman ya? Nah, ingat kalau misal ada jawaban 23, ada yang ngejawab langsung ya. Oke, ingat teman-teman yang ditanya adalah umur Amar 7 tahun yang akan datang. Jadi A plus 7 sama dengan 23 tambah 7 sama dengan 30 tahun. Kak, 2A-nya dari mana? Nah, karena kan ini kita jumlahkan. A tambah A sama dengan 2A. U dikurangi U sama dengan 0. Maka 43 tambah 3 sama dengan 46. Tanda merah, Kak, beda tanda. Tanda merah yang manakah? Oh iya, ya. Tadi salah tulis, yang benar plus. Yang benar adalah plus. Oke, ini ku pertegas sekali lagi ya. Coba ini ku jelaskan satu kali lagi karena kayaknya ada yang masih bingung karena mungkin ada yang belum dapat ini atau udah lupa. Nah, gini teman-teman, ini kan kita punya dua persamaan. Ya, ini ulang. Yang pertama U plus A sama dengan 43. Nah, yang kedua A min U sama dengan 3. Mungkin ada yang nanya, Kak, kenapa pakainya yang plus? Karena kita mau menghilangkan yang U. Ingat ya, karena kita mau menghilangkan yang U. Jadi kita pakainya plus. Kalau misal dikurangi boleh nggak, Kak? Boleh, tapi kalau dikurangi nanti yang hilang adalah A-nya. Jadi nanti kalian double ngerjain. Oke, jadi nanti U tambah U, ingat U tambah U itu sama dengan U min U, ini 0. Cara cepatnya ini sebenarnya cepat kalau tidak sambil ngejelasin ya, cuman karena ini diruntutkan, jadi terlihatnya cukup memakan waktu. Ini kalau misal kalian ngerjain sendiri sudah tahu waktunya, harusnya di bawah 20 detik sudah selesai ya. Nah, jadi jawabannya adalah 30 tahun. Karena dari 23 plus 7 tahun. Kenapa harusnya U yang dimatiin? Karena yang kita cari Amar. Kalau misal teman-teman mau matiin yang A, nemuin yang U dulu boleh, tapi nanti ngedouble kerjanya. Karena nanti nyari U, habis itu nyari A. Kak, nanti ada recordingnya? Ada, tapi untuk yang premium. Oke, nomor 4 apakah sudah aman? Kak, ini udah nomor 4 nggak sih? Kok masih nomor 3? Apakah layarnya ada yang masih stuck di nomor 3 atau udah nomor 4 semua? Hanya Lia kah? Aman ya? Mungkin Lia bisa di-refresh, Lia. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Oke, Berlian coba di-refresh dulu Berlian nih. Yang tadi nomor 4 yang salah cukup banyak ya. Wait. Bukan nomor 3, 3 tahun cuy. Oke, Azizi nanti boleh request di Bince ya Azizi ya. Iya, Berlian itu bukan bukan nomor, itu angka. Recordingnya nanti bisa dilihat di aplikasinya.
Oke, kita launch pollingnya. Silahkan hati-hati ya, jangan keburu-buru karena dia digit angkanya agak kebolak-balik. Oke, pollingnya udah keluar ya teman-teman ya. Oke, apakah sudah aman semua? Iya, yang di samping nonton bola nggak apa-apa. Yang penting bolanya masuk telinga, soalnya masuk lewat mata ya. Masuk semua nggak apa-apa. Oke, kita tutup ya teman-teman ya. Ayo. Nah, nomor 5 ini susah atau gampang? Kira-kira kalian selesai dalam berapa detik nomor 5 ini? Easy peasy ya. Oke, Azizi apakah gampang? Dari Ebi 25 detik, Heri 30 detik, Eslon 1 15 detik. Ada yang bilang susah, nggak apa-apa nanti dicoba. Nah, diketahui 16% dari suatu bilangan A adalah 56. Maka nilai dari 8A min 397 ini berapa? Ayo loh. Nah, yang pertama ini kita harus nyari nilai A-nya dulu. Karena kan kita mau nyari nilai A, berarti A sama dengan 100% dibagi 16%, kita kali 56. Nah, ini karena dia sama-sama persen, ini kita coret, kita punya 100 per 16 kali 56. Oke, pertanyaannya 56 sama 16 bisa disederhanain nggak? Ayo loh, 56 sama 16 apakah bisa disederhanakan? Bisa ya. 56 ini kita bagi 4 adalah 9, ini kita bagi 4 adalah 4. Kita punya 100 per 4 kali 9. Oke, ini kita lanjut di sini, maka sama dengan berapa nih? Ada yang tahu 100 dibagi 4 kali 9? Kenapa 100 di atas? Karena 100 yang kita cari. Jadi 16%-nya itu kan 56. Nah, 100-nya ini berapa? Kak, 14 bukan 9. Ya sorry. Kenapa jadi 9? Oke, ini 16. Oke, gini. Apakah sudah tepat? Kayak gini ya, benar ya? Oke, jadi ini kita punya 1400 dibagi 4. Jawabannya adalah 350. Nah, teman-teman jangan buru-buru karena 350 ini baru nilai A. Yang kita cari 8A min 397. Jadi ini hasil ya. Oke, hasilnya adalah 8 kali 350 min 397. Oke, 350 kali 8 ada yang udah ngitung? Ya, 350 kali 8 berapa nih? Yaitu 2.800 ya. Nah, kita kurang 397, maka nanti jawabannya adalah 2.403. Pilihan mana? Pilihan C. Kak, tadi aku 16 per 100, pantas nggak ketemu. Iya teman-teman, jadi gini. Nah, ingat ya, kadang kalau semisal soal numerik, dia tidak terlalu banyak ngitung, tapi kadang dia mainin logika kita. Bisa nggak sih kita memahami soal yang diberikan dan menggunakan informasinya? Kak, gimana? Kenapa 100-nya yang di atas? Nah, ingat, kalau kita mau mencari sesuatu, yang kita taruh atas adalah yang mau dicari. Nah, jadi kan kita mau nyari nilai A. 16% A ini adalah 50 per 6. Nah, 100%-nya berapa? Maka nanti A ini sama dengan 100% di per 16%. Kenapa 100% yang di atas? Karena ini yang mau kita cari. Jadi 56 ini baru 16%. Kak, kalau misal caraku 16 per 100 kali A sama dengan 56. A-nya dicari. Boleh. Jadi Lia boleh pakai cara itu. Kak, itu bisa 16A sama dengan 5.600. Jadi 8A sama dengan 2.800. Boleh. Oke, ada yang punya cara cepat dari Yeya ya. Nah, boleh pakai caranya si Yeya. Boleh kalau misal mau pakai caranya si Yeya juga boleh. Jadi pakai perbandingan. Kak, kalau punyaku 56 dibagi 16 sama dengan 3,5. Iya, nanti sama aja dikali 100. Jadi 350.
Kak, kalau misal 16 per 100 sama aja nggak hasilnya? Enggak, beda. Kak, 300 dari mana? Dari 100 per 16 kali 56. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Aman ya? Oke, silakan dikerjakan. Karena 100% yang kita cari, Andi. Kita harus hitung dia. Dia utama yang harus kita hitung. Oke, silakan nomor 6. Oke, Femi habis ini ya. Supaya tidak mengganggu suaraku, Femi. Oke, kita tutup di 40 detik. Easy busy, tapi yang salah banyak juga ya. Oke, kita tutup ya. Nah, oke teman-teman, tadi ada yang nanya, Kak, cara nentuin perbandingan senilai sama berbalik nilai gimana? Jadi kalau misal senilai ada dua variabel, dua-duanya naik semua atau turun semua. Kalau misal berbalik nilai, salah satu ada yang naik, salah satu ada yang turun. Nah, contoh perbandingan senilai biasanya pembelian barang. Jadi semakin banyak barang, semakin banyak nilai yang dibayar. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Nah, di sini dikatakan Johan membuka tempat makan baru dengan menu jualan ayam goreng. Ia memberikan promo 3 gratis 1 berlaku kelipatan. Satu potong ayam ini harganya 12.000. Apabila Nando membawa 18 ayam, maka dia harus membayar berapa? Nah, caranya gampang ya teman-teman ya. Karena kan dia tiap beli 3 gratis 1 berlaku kelipatan. Maka nanti untuk ngikatnya kita ambil 4. Ini ada 4, 4, 4. Nah, terakhir adalah kita punya 2. Jadi 4 tambah 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16, tambah 2, 18. Nah, dari 4 ini yang kita beli cuman 3. Ini 3, ini 3, ini 3. Yang terakhir kita bayarnya full 2. Nah, cara hitungnya berapa? Berarti kita ngitung yang di bawah. Oke, yang kita beli berapa? Yang kita beli 14. Berarti nanti harganya adalah 14 kali 12.000. Maka harga yang dibayar oleh Nando yaitu 168.000. Jawaban yang B. Yang ngejawab dengan benar 42%. Kak, kenapa 2 di ujung? Karena kalau misal nggak kita tambahin 2, dia nanti belinya cuma 16. Sedangkan dia dapatnya 18, makanya kita tambahin 2 lagi. Oke, nomor 6, apakah sudah paham atau ada yang bingung dengan cara ini? Oke, Zakia. Aman ya? Nah, jadi gini, karena kan tiap dia beli 3, ini gratis 1, makanya kita ambilnya 4. Nah, jadi karena supaya mencapai 18 ayam, ini kita ngitungnya satu-satu nih. 4, ini 4 lagi, 8. Ini 4 lagi, 12, 4 lagi, 16. Supaya dia genep jadi 18, kita tambahin beli 2. Kak, kok nggak dikalikan 2? Enggak. Kenapa dikali 2 nih? Enggak ya, nggak dikaliin 2. Nah, ini ingat ya, 4 ini yang 3 bayar, yang 1 gratis. Ini 3 bayar, 1 gratis. Ini 3 bayar, 1 gratis. 3 bayar, 1 gratis. Yang 2 ini bayar semua. Kak, 18 dibagi 3. Boleh, tapi nanti kalian sama aja ngasih yang bonus-bonusnya. Nanti kalau misal 18 dibagi 3, kalian langsung ngitungnya adalah 6 dong. Gitu. Kak, 14 itu dari mana? 14 penjumlahan yang di bawah ya. Yang kita hitung yang di bawah. Ya, yang 2 ini sisanya. Karena kalau nggak ditambahin 2 cuma 16 ayam.
Kak, kalau misal belinya 20, berarti kalian nambahin 4 sebanyak 5 kali. 4 ayam 36.000? Iya, karena yang dibayar cuma 3, satunya itu bonus. Oke, ada yang masih bingung? Apakah sudah aman? Aman ya, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, udah siap polling atau belum? Oke, pollingnya kita kasih 30 detik ya. Oke, apakah sudah aman teman-teman? Kita tutup di 100 orang yang menjawab ya. Oke, yuk kita tutup. Oh, yang mau ingetin sekali lagi ya teman-teman ya, ketika mau ngasih rating, itu yang paling bagus itu 5, yang paling tidak bagus itu 1. Jadi jangan sampai kebalik, karena kadang ada yang bilang, Kak bagus banget, tapi bintangnya 1. Kebalik ya teman-teman ya. Yang paling bagus adalah bintang 5, yang paling jelek itu bintang 1. Oke, kita masuk lagi penjelasannya. Nah, di sini Fitri membeli beberapa baju dan kemeja, totalnya ini 160. Nah, boleh ditulis gini teman-teman, B tambah K sama dengan 160. Yang kedua, diketahui bahwa jumlah baju 4 kali banyaknya kemeja. Berarti baju sama dengan 4 kemeja. Yang ditanya selisih baju. Teman-teman boleh langsung nyari selisihnya atau nyari masing-masing dulu. Nah, ini kan pernyataan 1, ini pernyataan 2. Oke, caranya kira-kira kita apain? Ada yang udah ngerjain dan tahu? Boleh di-share ya. Ayo loh, ini caranya gimana? Ada persamaan 1 dan 2. Mau diapakan? Bebas ya. Oke. Ya. Nah, dari persamaan 1 dan 2, ini kita boleh menggunakan cara substitusi. Oke, nah berarti yang tadinya B tambah K sama dengan 160, ini kita ganti jadi 4K tambah K sama dengan 160. Kita punya 5K sama dengan 160, maka K-nya adalah 160 dibagi 5. Kita dapat berapa? Kita dapat 32. Nah, berarti kan K-nya kita dapat 32. Bajunya berapa? Ayo loh, ada yang tahu nggak bajunya berapa dia belinya? Ya, nah bajunya kan dia sama dengan 4K. Maka baju ini 4 kali 32. Baju sama dengan berapa? 100? Ada yang udah ngitung 100 berapa? 128. Gini ya. 5 dari mana Kak? Dari 5 yang kiri ini kita pindah ke kanan bawah. Dia jadi pembagian. Nah, berarti selisihnya adalah 128 dikurang 32. Jawabannya 96. Yang benar berapa persen? Yang benar 24%. Kenapa nih? Adakah yang masih bingung dengan soal seperti ini? Yang ngejawab benar 26 orang. 4K tambah K dari mana? Nah, yang pernyataan 1 kan B plus K sama dengan 160. Nah, B-nya sama dengan 4K. Jadi yang B ini kita ganti 4K. Kenapa? Karena supaya satu variabel, teman-teman. Jadi supaya satu variabel ini kita ganti B-nya menjadi K. 5K itu 4K plus K ya, Kak? Iya, benar. Ulang, Kak, 5 dari mana? Nah, ini kan 4K tambah K ya. Jadi kalau misal dia tidak ada tulisannya, dia artinya 1K. Jadi 4K tambah K sama dengan 5K. Nah,
K-nya sama dengan 160 dibagi 5. 5-nya dari mana? Dari si 5-nya pindah. Ingat kalau misal 2A sama dengan 3, maka A sama dengan 3/2. Contohnya seperti ini. Ingat ya, kalau misal perkalian ketika dia pindah, dia akan jadi si pembaginya. Maka kita dapat K sama dengan 32. Tinggal kita kurangkan 128 min 32 adalah 96. Oke, adakah yang mau ditanyakan atau sudah aman? Aman ya? Nah, karena ini sebenarnya ada 3 soal lagi, silahkan ku kasih kesempatan untuk memfoto atau screenshot ya. Oke, ini soal nomor 8 nanti dikerjakan sendiri. Kak, jawabannya nggak dikurangi lagi? Enggak. Silahkan di screenshot aja, boleh dikerjakan secara mandiri. Aman nomor 8 sudah? Kenapa Kak? Karena nanti yang sesi premium supaya tidak telat. Oke, lanjut nomor 9, silakan. Oke, nomor 9 aman ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Kapan pembahasannya? Kalau misalnya kita ketemu materi agak sama mungkin insya Allah ya. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah aman ya? Oke, ini jawabannya 72. Oke. Oke, teman-teman, kalau misal tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu untuk soal di malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Kak Putri di malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi 2 dan jangan lupa untuk isi feedbacknya. Karena feedback itu penting banget buat Kak Putri sendiri. Buat Kak Putri ya, bukan buat saya. Next kita, ya boleh. Oke, kita akhiri saja untuk live class di malam hari ini. Kita tutup. Terima kasih teman-teman sudah hadir di live.